Akhir kisah Raja Majapahit yang zalim. Raja Jayanegara alias Raden Kalagemet yang memerintah sejak ke 1309. Jayanegara dikenal dengan gelar panjangnya Sri Sundara Pandya Dewadiswara Majarajapahit. Sebelum menjadi raja, dia pada 1296 sudah menjadi kumara raja. Semacam raja muda, Jayanegara naik menggantikan ayahnya, Raden Wijaya. Pada masa pemerintahannya, ia dirongrong oleh serentetan pemberontakan yang merupakan kelanjutan dari pemberontakan yang terjadi di masa pemerintahan ayahnya. Tulis Nugroho, Noto Susanto, dan kawan-kawan. Dalam sejarah nasional Indonesia, dua Nugroho dan kawan-kawan tidak menggambarkan bagaimana tidak disukainya Jayanegara. Jayanegara adalah raja jahat dan mesum. Bahkan, dia hendak mengawini Tribuana Tunggadewi, adik tirinya sendiri. Selain itu, Jayanegara disebut raja lemah. Jayanegara tidak mengizinkan adanya gagasan Nusantara, kata Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan. Sejarah Kerajaan Majapahit. Maksud dari gagasan Nusantara adalah mempersatukan Nusantara. Dalam bukunya, Nugroho dan kawan-kawan hanya menyebut adanya kelicikan daripada seorang pejabat bernama Mahapati di zaman Jayanegara itu. Mahapati Denjen politik kantor ala dirinya telah berhasil menyingkirkan Ranggalawe dan Lembusora. Dia kemudian berusaha menyingkirkan pula Nambi. Di antara para pemberontak di zaman Jayanegara itu, ada pula yang pernah menjadi pejabat kerajaan di era Raden Wijaya. Korban Mahapati tak hanya Nambi, Sora, dan Ranggalawe saja. Semi dan Kuti juga kemudian menjadi korban fitnah Mahapati. Semi memberontak pada 1318 dan setahun berikutnya juga ikut terlibat dalam pemberontakan. Setelah terjadi dua peristiwa ini, rupa-rupanya Raja Jayanegara baru sadar akan kekeliruannya untuk mempercayai Mahapati dan insyaflah Baginda bahwa Mahapati berhati jahat dan tukang fitnah. Maka ia ditangkap dan dibunuh, sambung Nugroho dan kawan-kawan. Namun, pemberontakan Raja Arokuti tetap mengganas. Bahkan, ibu kota Majapahit sampai diduduki oleh pemberontak yang dipimpin Raguti. Alhasil, Raja Jayanegara terpaksa menyingkir ke Badender. Dia dikawal sekelompok bayangkari yang dipimpin Gajah Mada. Pemberontakan Raja Arokuti akhirnya berhasil diatasi. Rakuti dibunuh, dan Raja Jayanegara bisa kembali ke ibu kota. Setelah hilang masalah dengan Rakuti yang telah dibunuh, Jayanegara kemudian punya masalah dengan Ratanca. Sehari-harinya Ratanca merupakan tabib istana. Ratanca dituduh telah membunuh Jayanegara yang meninggal di tahun ke-1328. Ratanca mendapat laporan dari istrinya bahwa Batara Jayanegara Sri Kertarajasa melakukan perbuatan tidak senonoh. Tulis Oto Sukatno, C.R. dan Untung Mulyono dalam Pararaton Kitab Para Raja. Menguak jejak genealogi sejarah Wangsa, Jawa, dari Tarumanegara hingga Majapahit. Ratanca sempat melaporkan kelakuan Jayanegara itu kepada Gajah Mada. Namun, Gajah Mada tak bisa berbuat apa-apa atas tingkah rajanya itu. Semua berjalan hingga kemudian sang raja meninggal ketika dioperasi bisul di lehernya oleh Ratanca.